lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Dan podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judulnya kan Kesehatan Mentalmu loh. Maka podcast ini ngobrolin secara santai, rileks, ngobrolin tentang kesehatan mental, tentang psikologi, tentang bagaimana menjaga kewarasan kita di tengah situasi yang mungkin kamu rasa tidak mendukung untuk waras, atau mungkin kita juga bicara tentang aspek-aspek relationship ya, relasi, karena seringkali banyak masalah di hidup ini kalau ditelusuri lebih mendalam, ternyata penyebabnya adalah relasi. Relasi antara dirimu dengan orang tua, relasi antara dirimu dengan orang lain, dan tentu saja relasi antara dirimu dengan pasangan. Dan kali ini teman ngobrol saya ajak seorang psikolog bernama Yuni. Nah, Terima kasih Mas Aji iya, udah sama-sama diundang. sudah Halo. meluangkan waktu untuk datang di sini. Mhm. Dan mungkin kenalan dulu ya buat Iya teman-teman boleh mungkin boleh. Mhm belum tahu kamu mhm. siapa. Kamu lulusan S1 Psikologi ya? Sekarang sih udah S2 sih Mas, Iya, dulunya. psikologi. Dulunya ya. Iya, iya. Iya ya, Ya dulunya urutannya S1 S1 psikologi. Psikologi, Mhm. asli Jakarta berarti? Saya dulu aslinya bukan dari Jakarta sih, Oh dari Jawa Barat. oh Jawa Barat. Orang SMA? Sunda. Oh Sunda, kita bahasa Sunda ya? Jangan Mas, jangan nanti nggak bisa Nggak jawab. bisa? Saya juga nggak bisa. SMA di Jawa Barat? Atau di... Di SMA kebetulan dari Jakarta Udah sih. Jakarta, oke. Lalu lanjut ke S1 Psikologi Atmajaya. Atmajaya. Betul. Angkatan tahun berapa kalau boleh tahu? Dulu angkatan 2011 masuk kuliahnya gitu. Oke, dan Mhm. kelar Kelar di 2015. 4 tahun, sangat 4 cepat ya, tahun. sangat cepat. Normal lah itu, Iya, iya, paling iya. 3,5 tahun. Oh, iya, iya, iya. Ya tapi itu termasuk Mhm, cepet lah ya. iya. Ya. Lalu Lalu nggak langsung sempat lanjut ke S2 ya? enggak, break dulu waktu itu 4 tahun karena pengen cari pengalaman kerja dulu kan. Jadi Oke. kuliah, S1 selesai, saya masuk ke korporat 4 tahunan lah waktu 4 itu. tahun? 4 tahun baru Lama lanjut. loh, 4 tahun itu udah Iya, kerja ya kan? iya lumayan Iya, sih Mas, 4 tahun kerja keras. iya. Terus setelah 4 tahun itu, terus tiba-tiba kamu kayak ada apa, maksudnya Mhm. ada panggilan, "Oke, aku harus melanjutkan, jadi Sebenarnya profesi Mas, psikolog," gitu? pas lulus S1 itu aku cuma bilang sama diriku sendiri, "Udah 1 tahun aja lah ya kerja, habis itu kita cari beasiswa buat lanjut S2." Tapi kayak keenakan, Iya, karena, iya, iya, oh iya. gini ya kerja, dapat Iya, uang sendiri gitu, iya, terus dapat promosi, iya. ternyata fulfilling ya gitu. Benar, Tapi benar. setelah 4 tahun, saya ingat lagi sama mimpi saya waktu masih jadi anak kecil lah gitu, waktu di SMP kelas 2 lah saya ingat Iya, waktu iya, itu. iya. Harus jadi psikolog ya gitu, harus jadi psikolog ya, saya bilang gitu sama diri saya sendiri. Kalau mau Iya, karirnya heeh, besar pun nanti pengennya sebagai psikolog sebagai psikolog. gitu. Jadi ada komitmen ke diri sendiri gitu ya? Betul Dan betul. memang sejak lulus S1, udah ada komitmen itu. Iya Kerja sebenarnya hanya setahun, iya, jadi lalu balik panjang lagi deh. dari panjang, tapi akhirnya ingat lagi Iya, komitmen itu dan balik lagi gitu balik ya? lagi, iya. Oke, dan kamu sempat cerita ke saya bahwa, kamu lebih spesifik, Mhm, sebagai psikolog di relasi, relasi, ya. Dan dalam relasi, kan nggak huri terus ya, kan Iya, ya, betul nggak ya. gembira terus. Iya. Bahkan cukup banyak, temen itu yang cerita ke saya dan juga Mhm mungkin cerita ke kamu, mhm. bahwa dalam relasi itu ada juga yang, mengalami sedih, bahkan sampai agresivitas, kekerasan terjadi di situ, gitu. Mhm Boleh tahu kenapa kamu kamu, interest atau mhm. menekuni hal itu? Iya. Mungkin gara-gara saya dulunya tuh kayak haus gitu kali ya Mas, Iya, akan keluarga yang harmonis tuh seperti apa sih gitu. iya, Karena, kalau dari asal keluarga saya iya, sih, iya. kelihatannya dari luar keluarganya oke-oke aja gitu, tapi Oke. waktu dilihat dalamnya sebenarnya agak kosong sih Oh gitu. gitu. Jadi, Nah, karena dari kecil nih sering lihat orang tua mungkin kayak bertengkar, hmm, bertengkarnya tuh yang bisa ekstrim banget. Mama saya bisa kayak teriak-teriak, jedotin kepala ke oke. tembok gitu. Oh sampai Itu seperti itu? iya, waktu saya umur 3 tahun. Ini kalau dianalisa, teori perkembangannya gitu Iya, ya, ini bisa jadi panjang banget. iya, Tapi waktu itu jadinya saya trauma waktu kecil mmm, ngelihat, scene-scene seperti itu. oke, Akhirnya waktu gede, waktu udah SMP lah ya gitu, saya merasa bahwa pasti ada sih keluarga yang
yang harmonis, tapi gimana ya caranya Hmm. gitu. Saya cuma mikir mungkin kalau saya jadi psikolog, bisa kali ya membangun itu buat diri saya sendiri Oke. gitu. Oh, awal mulanya dari pengalaman pribadi itu Di ya? keluarga, Di iya. keluarga ya? Mhm. Sehingga karena pengalaman itu, sehingga kamu punya niatan untuk Iya, belajar psikologi dan terutama iya, psikologi relasi gitu ya. iya Dan betul. kembali ke apa yang saya sampaikan tadi bahwa dalam relasi ini tidak melulu gembira. Kan Mhm. orang berpikir kadang kan, "Oh kalau aku punya pacar, aku punya pasangan Rainbow pasti" and butterfly. iya kan, pasti kan gitu, pasti gembira terus gitu. Betul, Tapi betul, betul. kenyataannya ada orang yang, berusaha keras untuk tetap bertahan di Mhm. relasi yang menyakitkan gitu. Iya Sehingga betul. pertanyaan pertama dari aku adalah, kenapa orang bisa bertahan di hubungan yang jelas-jelas dia Mhm. sudah tahu ini, Mhm. udah tahu jelas-jelas relasinya dia itu menyakitkan Iya. atau relasinya nggak sehat gitu. Mhm. Bahkan dia sudah disakiti berkali-kali, tapi Mhm. kenapa seseorang itu bisa bertahan? Justru Mhm. dia bertahan di hubungan kayak Iya. gitu gitu. Yang orang-orang ngelihatnya kayak, "Ini orang gimana sih? Dia Iya, sakit atau apa sih?" iya, Gitu iya. ya? Ya kayak Mhm. misal di obrolan temen gitu ya, Mhm. teman-temannya, sudah cukup sering diceritain gitu, Iya. si A ini cerita bahwa sering disakitin sama Heeh, pasangannya. heeh, heeh. Nah, si temennya ini kan, "Udahlah kamu Putusin putusin aja, aja, keluar udahan aja. aja," gitu kan. Iya. Tapi kenapa buat si A, kita perlu melihat secara utuh ya, kenapa Heeh. buat si A ini hal yang susah gitu untuk Mhm. udahan aja dan justru Mhm. dia malah bertahan di situ. Kalau menurutmu gimana? Itu sebenarnya ini, in most of cases ya Mas, Ya, karena trauma bonding sih. trauma bonding. Ya, Trauma gimana itu? bonding itu terjadi saat, cinta dan Mhm. rasa sakit itu Oke. berasal dari orang yang sama. Cinta dan Dan rasa rasa sakit sakit, berasal iya, dari orang dari yang orang yang sama, sama. yaitu si orang yang nyakitin Si dia itu orang ya? yang nyakitin. Jadi, Oh, gimana ya, kita by default sebagai manusia tuh mmm, suka sesuatu yang, apa ya Mas ya, yang familiar gitulah sama iya, diri kita iya, sendiri. Kalau kita ngelihat bahwa, oh orang yang kita sayang, itu juga orang yang mmm, menyakiti kita, mhm, lama-lama otak kita akan menyambungkan antara rasa sakit, rasa cinta dengan rasa sakit gitu. Itu sebuah satu kesatuan. dan itu buat dia adalah hal yang wajar, Itu adalah hal yang wajar, bahwa iya. kalau orang itu mencintai dia, Mhm, maka ya pasti pasti ada akan rasa nggak ada sakit. sakitnya gitu, dan itu jadi pattern. Terjadinya nggak Oke, cuma di hubungannya yang sekarang, apalagi kalau pattern itu udah ada dari, hubungannya dengan caretaker utamanya, yaitu orang orang tua, tua. mhm. Oh, Jadi karena, apa ya, pola itu familiar, ada di iya, dalam iya. kepalanya, sehingga waktu dia masuk ke hubungan, ya yang ketariknya pasti yang seperti itu lagi, karena itu familiar dengan orang tuanya, gitu. Oh, berarti orang bisa terjebak Mhm, atau berada dalam hubungan yang itu tadi, mhm, eee, cinta tapi menyakiti, mhm. itu bisa jadi karena memang dia terbiasa. Terbiasa dengan itu, iya. Terbiasa bahkan kondisinya itu dari dia Dari kecil dulu, dari sebelumnya, orang tuanya iya, seperti itu ya? mhm. Oh, Nggak selalu seperti itu, ya. tapi most of the time kasusnya seperti itu, Ya Mas. kecenderungannya seperti itu ya? Kecenderungannya Bukannya seperti itu. terus pukul rata 100% seperti itu kan Iya, enggak kan, tapi iya, kecenderungan. betul, Ya heeh. ilmu psikologi kan memang kecenderungan ya, Iya, biasanya iya. cenderung gitu, nggak bisa ilmu Bener, pasti ya bener, kan? bener, bener. Bukan kayak Kayak matematika gitu. 2 tambah 2 pasti 4 kan? Mhm, Tapi mhm. cenderungnya seperti itu. Iya, Oke, trauma bonding ya? trauma bonding, heeh. Lalu orang tersebut mesti gimana sebenarnya kalau orangnya dan temennya ya? Mungkin ini kalau Iya, temennya yang mhm, mhm. dicurhatin kan Iya, kadang ada rasa gregetannya ya. Nah iya, kalau orangnya dulu, si si A ini heeh. yang berada di hubungan seperti itu, dia mesti gimana? Sebagai, si A-nya Si gitu A-nya ya, ya? si A-nya. Kita sebenarnya kalau lihat korban tuh, tunggu kesiapannya dia untuk dia bisa keluar dari hubungan itu sih Mas, sebenarnya. Ini dari temennya berarti ya? Dari posisi temennya. Ya dari Dan posisi untuk temennya si A-nya ya, heeh, sendiri, harus si A-nya? eee, ini bukan sesuatu yang dia udah tahu nih ini hal yang buruk maka dia harus keluar, itu susah banget buat dia. Tapi kita harus Oke, tunggu kesiapannya si A biar gimana caranya nih, dia udah bener-bener capek sama hubungan kayak gini dan dia memutuskan buat keluar aja gitu. Tapi yang bisa si A lakukan itu adalah salah satunya, tentu dong Mas, kita dalam hubungan kalau sebagai korban nih ceritanya yang disakiti, ya. pengen dong memperbaiki hubungan. Iya, Maka cobalah untuk perbaiki kalau mau. oke, Bukan untuk merubah si pasangan, bukan. oke. Tapi dengan bilang sama dia bahwa, "Kayaknya hubungan kita tuh nggak sehat loh. Kayaknya, apa yang kamu lakukan ini bikin aku nggak nyaman di hubungan ini. Boleh Oke, nggak next time kita caranya seperti ini?" mmm, Itu hal pertama yang bisa hal pertama. dilakuin gitu ya. Iya, iya. Karena pasti kan keinginannya untuk memperbaiki hubungan, Mas.
si Si A-nya kan, orang yang disakiti. si korbannya kan. Tapi di sisi lain kan dia merasa itu hal yang biasa kan, Hal trauma yang bonding biasa. tadi kan. Even itu Iya. menjadi trauma bonding, dia tahu itu hal yang salah, Mas. Tapi Dia nggak tahu bisa nggak sih? quit. Maksudnya kayak Iya, dia dia tahu ya. tahu. Tapi karena terbiasa, jadinya tahu itu nggak enak, tahu itu menyakitkan, tapi ya Iya. udah dijalanin aja gitu. So berarti dia lebih bertahan karena familiar ya, Karena familiar. meskipun Iya. itu salah. Iya. That's why dia harus aware dengan rasa tidak nyamannya itu. Tangkep dulu rasa nggak nyamannya dan sampaikan. Daripada lebih memihak ke familiarnya ya. Karena Iya. itu terbiasa gitu. Aku Mm-mm. terbiasa, salah sih, tapi terbiasa aku begini gitu. Iya. Takut untuk keluar dari biasanya itu ya, Iya, familiarnya itu. iya. Takut kesepian, takut nggak ada yang mau lagi sama dia. Bener ya yang Oke. dikatakan sama pasanganku kalau aku nih terlalu, misalnya apa, terlalu, sembarangan Iya. jadi cewek, terlalu bodoh jadi Hmm. cewek, cuma dia yang mau sama aku misalnya Iya, gitu. iya. Itu kan perasaan negatif semua, Mas. Benar. Dia harus aware dulu, harus tangkep dulu perasaan negatifnya, Nah, dia sampaikan. iya. Kalau ternyata pasangannya bisa paham, bagus dong. Kalau enggak, Kalau enggak, itu red flag buat dia. That's Oke. why orang-orang di sekitarnya perannya jadi penting banget. Tapi pentingnya di sisi harus nunggu si A ini siap dulu ya. Tidak Untuk bisa di kasih informasi ke dia bahwa, tahu nggak, ini tuh seharusnya nggak kayak gini loh. It's okay, nggak apa-apa. Kita di sini tungguin kamu. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Standby gitu loh, Oke. orang-orang di Tapi sekitarnya. bukan terus menekan dia Enggak, untuk ayo nggak bisa. nggak Nggak bisa semudah ditekan. nggak semudah kayak nonton sepak bola. Penonton sepak bola kan merasa gampang, itu kan harus ditendang aja, Iya. harus dioper gini aja. Tapi pemainnya sebagai orang di dalam lapangan ya susah. Susah banget. Temen-temen pasti kayak mikirnya, aduh lu tuh Iya. iya, Gregetan kita. kenapa sih? Udah cabut aja, udahlah gitu, Iya, kelar iya. aja gitu. Tapi justru orang-orang seperti itu akan cenderung dijauhi sama si orang yang tersakiti ini, Mas. iya. Karena beda dengan keinginannya. Keinginannya dia adalah masih untuk stay. Dia nggak punya ruang ya, malah kayak ditekan gitu ya. Iya, heeh. Dia udah ditekan dari pasangannya, ditekan juga dari teman-temannya, dia pasti quit. Iya. So, the best yang Iya. teman-temannya bisa lakukan itu adalah kasih dia informasi, sebenarnya nggak harus kayak gini loh gitu. Iya. Kamu tuh lagi di-abuse loh sekarang gitu. Oke. It's okay, nggak Iya. apa-apa kita di sini Iya, gitu. tapi kita menunggu di sini, maksudnya nggak terus menekan kamu. Iya, betul. Oke. Aku kepengen lebih ngulik ke si A-nya. Berarti si Boleh, A-nya Mas. adalah masih sadar bahwa Menyadari ini bahwa adalah ini memang pattern. meskipun familiar, tapi sebenarnya adalah situasi yang Iya. salah, relasi yang tidak sehat. Relasi yang tidak sehat, any takes time. Untuk kasus-kasus kekerasan dalam hubungan, nggak ada yang udah dikerasin, ini rata-rata ya Mas ya, yang udah dikerasin kayak 1 kali bisa langsung quit dari hubungan gitu. Iya. Enggak. Iya. Pasti it takes time, Nah, lama aku banget. itu jadi inget, belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu, belum ada semingguan. Ada temanku perempuan, itu dia cerita sama ini, kan ada, aku punya beberapa temen lah. Nah, salah satu temanku ini cerita ini pada waktu kami ketemu bareng-bareng. Temanku perempuan ini cerita, dia mengalami beberapa kali kekerasan. Oke. Ditambah lagi ada satu poin yang si pelaku pasangannya ini, pelaku kekerasan ini istilahnya gaslighting. Jadi ngomong berulang kali ke temanku ini hingga temanku ini merasa justru dia yang salah. Ya kan? Iya. Padahal kan dia korban. Kan mestinya yang salah kan si pelakunya. Tapi karena si A ini gaslighting, manipulasi gitu ya. Terus si temanku ini merasa bersalah dan kayak ya tadi kayak merasa bahwa hanya dia yang mencintaiku. Iya. Itu pola klasiknya abuse sih, Mas. Oh, cenderungnya seperti itu. Iya. Cukup banyak abuse itu Kayak pelakunya gitu akan caranya. begitu. Iya. Membuat kita merasa kecil, membuat kita merasa tidak diinginkan, membuat kita merasa takut gitu. Itu terjadi di banyak sekali kasus. Ya, temenku bilang berulang kali, bahkan dia cerita gitu, mengulang hal itu bahwa jangan-jangan aku yang salah ya. Iya. Jangan-jangan kalau aku nggak sama dia, aku takut nggak ada lagi yang mencintaiku selain dia. Karena dia ada rasa gini juga. Aku kan udah diginiin, berarti aku hina gitu kan. Iya. Dan ketika aku nggak lagi sama dia, Berarti cerai nggak sama ada dia, lagi nggak ada lagi yang laki-laki yang mau aku. sama aku gitu. Iya.
Nah, terus gimana kalau kalau kondisinya seperti itu, Mhm, si temanku ini atau si A mhm, itu mhm. mesti gimana? Dia perlu pemulihan sendiri sih, Mas. First thing Oke, first, oke. si A-nya ini harus, apa ya, yang penting keluar dulu deh dari hubungan ini, Iya, kita tarik keluar iya, dulu. iya, Dia tarik keluar aja masih bonyok-bonyok. iya, Barulah di situ kan start iya, pemulihannya. bener. Waktu dia udah keluar, Mhm, sebisa mungkin mhm, siapapun A di luar sana gitu ya, iya, jauhilah sejauh-jauhnya orang yang s pernah, pelaku si si itu. pelakunya gitu. Karena nggak bisa Mas tiap kali, karena masih ada rasa sayang kan sama si pelaku. Pasti Iya, ada rasa kepengen deket, ada rasa iya. kepengen, "Aduh ngintip deh, dia lagi ngapain sih?" Kepengen balikan dan sebagainya. Iya bener itu, temenku itu Mhm, dalam ini kan proses, berpisah gitu ya, mhm. temenku tuh bahkan ada rasa yang, nanti dia terus tinggal di mana ya gitu, masih Iya, mikirin si pelakunya iya. gitu. Karena dia sayang. Itu trauma bonding, dia sayang sama orang yang menyakiti dia. Iya, Even though udah quit, nggak segampang itu buat bener-bener move on. iya, iya, So, the first thing yang iya, harus dilakukan sama orang yang mau move on itu adalah jauhi sejauh-jauhnya, even scrolling sosial medianya aja kepo-kepo gitu, mhm, lebih baik jangan. Karena itu kayak memperlambat proses pemulihannya proses jadinya. pemulihannya. Iya, iya, Mhm. iya, itu first thing Terus first-nya itu ya. first Lalu? thing Heeh, first-nya. Terus kemudian yang paling harus dia lakukan adalah mengingat kembali sih Mas, ingat pola-pola kembali. yang terjadi kemarin. Oke, Reflect soal hubungannya mhm, gitu. mhm, Ini yang biasanya dilakukan sama para terapis sih. iya, iya, Kan dia merasa bahwa, cycle of abuse itu mhm, adalah sesuatu yang normal gitu. iya, We have to break the cycle. mhm, mhm, Bisa dilakukan sendiri, tapi kan prosesnya lama banget. iya, Jadi kebanyakan orang-orang lakukan itu dalam ruang terapi. oke, Cycle of abuse itu adalah masa di mana di hubungan nih, mhm, saat konfliknya tuh kayak udah mateng banget, udah mulai mhm, mendidih, mhm, terus ada ledakan gitu ya, iya, meledak ya waktu abuse-nya itu terjadi, dipukul lah, ngomong kasar mhm, dan mhm, sebagainya. Terus setelah itu ada fase tenang, di iya, mana si iya, pelaku itu minta maaf ya, mhm, aku tadi nggak sengaja iya, ya iya, gitu. iya. Terus kemudian fase honeymoon kan, di mana segala Oh, sesuatunya ada rainbows and udah, butterfly lagi ya, for a while. ya, Sampai ada trigger baru dan muter lagi muter seperti itu. lagi. Nah, kita mau break cycle itu. Setelah dia keluar dari hubungan, Mhm, kita mau break cycle itu. It takes time. Dia juga oke. pasti kayak akan lama banget jalannya. Kenapa ini abuse? Kan dia sayang sama gue Iya, gitu. iya benar. Tapi dengan apa ya, dia menyadari bahwa iya bener sih ini tuh abuse, gue Heeh, nggak seharusnya disalahin, gue nggak seharusnya dibikin takut gitu, gue mhm, nggak seharusnya dibikin nggak berharga. Lama-lama dia akan sadar sendiri bahwa iya ya sebenarnya tuh gue selama ini tuh dimanipulasi sama orang ini, gue sebenarnya nggak seburuk itu gitu. iya, iya, baru ada kesadaran di situ ya. Baru ada kesadaran dan mulai deh proses penerimaan dirinya kembali. Dulu tuh sebenarnya sebelum sama dia, gue orangnya ceria loh gitu. Mhm, Gue mhm, punya banyak temen, kok sekarang temen gue cuma ini doang ya. iya, iya. Baru self discovery lagi. Oh, Baru ada habis itu, prosesnya itu ya. iya, Dan it takes time, it ya. takes time. Karena ada juga mungkin ini beda beda, konteks ya, beda cerita Mhm, dengan yang mhm, aku ceritain tadi. Ada sebagian orang yang karena mungkin dia ngelihat begitu parah yang dialamin, mhm. kadang orang itu cenderung kepingin langsung cepet-cepet bilang, "Aku udah pulih kok." Iya, Iya kan? iya Iya, betul, iya. Padahal bisa jadi itu hanya di permukaan aja dia betul. ngomong, Mhm, "Aku udah nggak apa-apa kok sekarang," iya, gitu. mhm. Padahal ya itu tadi, it takes time ya. It takes time. Orang yang benar-benar pulih itu indikasinya adalah Mas, Iya. tiap kali ingat lagi masa-masa yang lalu Heeh, gitu ya, heeh, saat dia misalnya dipukulin, direndahin dan mhm, sebagainya, udah damai aja gitu hatinya kayak, "Oh ya iya, udah nggak apa-apa, emang itu dulu terjadi, nggak nyesel juga kan jadi pelajaran," gitu. iya, Itu beneran udah pulih, dia udah bisa menerima lukanya dia gitu. benar. Iya, iya. Tapi orang yang belum pulih ya, dia merasa udah bisa kerja kok gue, udah kayak normal Iya, lagi sama keluarga, sama teman-teman iya, gitu. Tapi kalau ngelihat lukanya lagi masih gemeter, masih benar. takut. Dan di depan teman-temannya mungkin dia bilang, "Aku udah pulih," karena mungkin Iya, ada sisi shame ya, masih ada iya, sisi heeh, malu sudah iya, mengalami itu gitu, iya, sehingga betul kayak betul, ya kan. Nah, mhm, ngomongin tadi kan kekerasan, dipukul. mhm. Apa kekerasan dalam hubungan itu selalu harus berbentuk fisik, kekerasan fisik? Enggak sih, Enggak kan? Nah, karena saya rasa masih banyak orang beranggapan iya, kekerasan itu ya berarti fisik gitu. iya, Kalau pasangan nggak pernah mukul tapi sering ngerendahin mhm, atau mengendalikan berlebihan mhm, atau bikin takut itu termasuk mhm, kekerasan kan? mhm, betul. Kekerasan tuh ada beberapa bentuk sih Mas. Pertama, Oke, yang paling dasar adalah kekerasan verbal, kekerasan yang verbal. kecenderungannya sangat tinggi leads kekerasan fisik. Semua pelaku Oke, kekerasan fisik itu heeh, pasti dimulai dari verbal verbal dulu. dulu.
Jadi teman-teman mesti aware kalau ada pasangan yang suka ngomong dasar lo gitu Iya, misalnya iya, ya. iya, Nggak tahu diri lo gitu, pergi iya, aja lo gitu dan iya. sebagainya. Hati-hati, itu udah bener-bener apa ya kita bilangnya, ini Udah, big sign nih iya, dan melewati batas kecenderungannya. ya. Betul. Itu batasannya berarti ya? Batasannya Iya, ke kekerasan fisik. fisik, oke. Ini kan yang kita paling sering temui di orang-orang gitu Hmm, ya. Tapi kita nggak tahu bahwa banyak dari kita mungkin nggak tahu bahwa kontrol berlebihan itu juga termasuk kekerasan. Oke, Kontrol benar, berlebih. benar. Itu bukan Kontrol verbal, berlebih, itu bukan fisik ya? Oke, contohnya ya. ada pasangan yang minta pasangannya nggak boleh pakai baju itu. Hmm. Jangan, kamu pakai sepatu yang ini aja. Nggak usah makan ini, Iya. makannya ini aja. Kontrol berlebih. Iya, iya. Defense-nya adalah kan saya sayang sama Nah, dia. iya. Jadi saya mau urusin semuanya kebutuhannya dia gitu. Berlindungnya atas nama cinta ya. Atas nama cinta. Tapi mengendalikannya itu gitu. Iya. Waktu si korban ini, aku pengennya pakai ini hari ini, dimarahin. Enggak bisa. Lebih bagus itu, lu tuh lebih bagus itu gitu. Oke. Itu abuse. Itu Walaupun termasuk gak ada abuse ya. kata-kata kasar, walaupun gak ada pukulan, cacian, makian gitu. Iya. Tapi memang ini ya, apa namanya, sebenarnya kalau contoh-contoh yang kamu berikan tadi kan memang itu udah beneran kelihatan itu kekerasan Iya. gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih batasannya gitu? Oh, sebenarnya kalau udah seperti itu udah termasuk kekerasan gitu. Kalau di dalamnya ada rasa takut. Oke, Rasa menarik takut ini, itu menarik, ya. core dari, maksudnya kalau kita ngomongin cinta ya Mas Iya, ya, iya. cinta itu kan harusnya aman. Rasa aman, rasa saling mengandalkan satu sama lain Iya, gitu ya. iya. Nggak harusnya takut ngomong sama dia nanti dia marah gimana ya gitu. Takut untuk ngelakuin sesuatu, kok dia nggak suka gimana ya gitu. iya. Even lagi good days aja, aduh harus jaga moodnya nih, nanti kalau dia kenapa-kenapa gimana ya. Iya. Itu pun sebenarnya sudah ada indikasi kekerasan ya. Iya. Setiap kali ada muncul rasa takut. Rasa Mungkin takut kekerasan dalam mikro hubungan. gitu ya. Iya. Hmm. Kekerasan sendiri kan intensitinya kan of Ya, course ya, banyak spektrum kan. kan ya itu ya. Spektrumnya. Bukannya terus black and white gitu Iya. kan, tapi memang itu spektrum. Iya. Benar ya, setiap kali rasa takut di situ bisa jadi ya ada kekerasan Ada di situ. kekerasan. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton boleh reflect kali ya Iya, ke hubungannya masing-masing. Sekarang tuh teman-teman lagi ngerasa takut nggak di hubungan, takut sama pasangan misalnya, Iya. karena itu bisa jadi indikasi besar kalau ini ada abuse, ada kekerasan lah gitu dalam hubungan. Tapi di sisi sebaliknya ada sekian waktu yang lalu sudah cukup lama ada diskursus lah bahasan di sosial media di mana ya, di Threads atau di Twitter kalau nggak salah, seingat saya. Ada concern gini, ketika kita bicara tentang kekerasan, tentang rasa takut, lalu di dalam relasi, lalu satu pihak atau kedua belah pihak dengan mudahnya ngomong bahwa, kamu berarti melakukan kekerasan ini. Itu kan juga nggak sehat kan? Iya. Atau seperti apa? Maksudnya jangan sampai hal ini Menuduh pasangan melakukan kekerasan Iya, gitu ya. iya, iya. Ini maksudnya gimana cara membuktikannya gitu Mas? Apa gimana? Ketika ketidaknyamanan, kan dalam relasi ada kalanya keinginan kita nggak terwujud kan? Iya betul. Jangan sampai ketika keinginan kita nggak terwujud, lalu kita bilang, pasanganku melakukan kekerasan ke aku. Ya ini kan balik lagi sebuah spektrum kan? Iya betul. Nah ini gimana? Maksudnya menurutmu gimana? Ini kayak mendiagnosa pasangan ini udah kekerasan Iya, gitu. iya, Padahal kan, pasangannya kan, cuma kayak iya. nggak mau, aku nggak pengen kayak gini gitu. Iya, Wah ini kayak, kekerasan iya, nih kayak gitu sesimpel, misal si A dan si B gitu, si A kepingin sesuatu, lalu si B tidak bisa mewujudkan keinginannya, lalu si A bilang, pasanganmu melakukan kekerasan. Iya. Demikian halnya di ranah psikologi akhir-akhir ini kan, begitu mudahnya menjudge, kita melabel seseorang gitu ya. Oh dia NPD, ya, Iya, itu kan itu paling banyak sekarang sih Mas. Atau sekarang ini juga selain NPD, avoidant. Avoidant, Iya, kata itu kan, oh dia tuh orang avoidant. Avoidant banget, Iya, avoidant iya. banget. Nah, ini kan juga supaya lebih clear aja gitu. Kamu sebagai psikolog gimana? Sebenarnya the easiest way untuk menyelesaikan itu adalah couple counseling sih Mas. Iya. Kalau ada pasangan yang nggak nyaman gitu ya, Bener, kok saya bener. nggak ngerasa ngelakuin Iya. kekerasan, tapi Iya. pasangan saya terus-terusan menuduh saya melakukan kekerasan ya. Iya. Of course dalam hubungan kalau kita pengen make things work, dikomunikasikan dong Mas. Iya. Belajar Iya, setuju. bersama soal
kok aku ngerasa ini bukan kekerasan sih, kok kamu Iya. tuduh aku melakukan kekerasan Kekerasan. sih, terus diskusi kan. Ya. Tapi kalau sudah diskusi tapi tidak ketemu jalan Jalan tengahnya, tengahnya. mungkin salah satu hal yang bisa membantu mereka dengan objektif adalah couple Orang counselor. ya profesional ya. Iya. Oke. Oke. Kalau ini tadi kita bicara tentang lebih ke bisa dikatakan yang mengalami kekerasan. Dan kamu tadi bilang tentang cycles of abuse ya. Abuse ya, Cycle of abuse ya, betul. cycles of abuse ya. Kenapa si pelaku kekerasan itu sering ini polanya adalah ngelakuin, minta maaf, janji berubah, tapi mengulanginya lagi. Iya. Dari sisi pelaku ini kenapa ini? Begitu? Karena dia pingin tiap kali ada konflik gitu ya Mas ya, dia tuh tahu bahwa pasangannya bisa kapan aja ninggalin dia, dia juga nggak bodoh. Si pelaku juga tidak bodoh. So, bagaimana caranya biar pasangannya tidak meninggalkan dia? Power dong. Oke. Ya Dia ada kan? Dia ketakutan berarti. harus Dia ada ketakutan ada ditinggalkan. ketakutan. Of course, semua pelaku pasti ada ketakutan ditinggal. That's why dia minta maaf. Oh iya. Dan maaf Iya, itu iya. sebenarnya buat menghindari konsekuensi. Karena pacarnya bisa aja udah had enough sama dia kayak nyerang balik. Atau ya udah quit aja lah dari hubungan ini. Dia tahu akan resiko itu. So saat dia udah selesai nih ledakannya, minta maaf dong. Jangan dong, aku yakin aku janji berubah setelah ini, aku janji berubah. Untuk menghindari konsekuensi. Dan biar pacarnya nggak pergi. Atau istrinya atau suaminya nggak pergi gitu. Oke, di situ ada ketakutan ditinggalkan, di situ lalu dia memunculkan power ya. Iya. Iya, iya. Oke, polanya begitu ya. Minta Tapi maaf, janji berubah, mengulangi lagi. mengulangi Terus lagi, begitu. betul. Karena kekerasan itu juga pola Mas, pola perilaku. Pola perilaku, gimana itu? Saya selalu percaya bahwa perilaku manusia itu kan kayak pattern aja gitu, kayak pola berulang-ulang. Kalau kita mau menilai seseorang itu ya lihat dari perilaku-perilaku kecilnya. Perilaku sih. Begitu juga kekerasan sih Mas. Kekerasan itu bukan sesuatu yang hari ini dia lagi kesel dia tampar orang gitu misalnya. Enggak sih. Enggak ya. Kekerasan itu juga pola perilaku yang dibangun dari dulu-dulu gitu. Jadi untuk dia merubah pola itu juga susah. That's why kenapa dia harus minta maaf, janji berubah tapi melakukan lagi. Mungkin in the meantime waktu dia minta maaf dia nggak mau melakukan lagi. Tapi Pola karena itu ya. sudah menjadi pola perilaku, akhirnya ya dilakukan lagi waktu dia meledak gitu. Iya, pola yang sudah mengakar kuat ya. Iya. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung melakukan kekerasan seagresif itu. Nggak mungkin. Itu pasti ditumpuk atau Ditumpuk, ya iya. pelan-pelan dia naik lagi. Mungkin Iya. sejak kecil ya dia melihat, mengalami itu ya. Dari ini kalau aku lihat dari data dan apa yang aku alami di ruang konseling juga ya Oke, Mas ya. Biasanya pelaku kekerasan itu rata-rata Ya. mereka copying perilaku ayahnya gitu. Ayahnya. Ayahnya yang suka beat them up atau beat up mamanya juga di keluarga. Dia yang sebagai ngelihat Ngelihat atau atau dia yang korban. mengalami kekerasan ya. Dan dia nggak bisa break cycle-nya karena dia waktu itu jadi korban gitu ya. Dia nggak bisa break cycle itu. Karena dia tiap kali marah role modelnya adalah ayahnya gitu ya. Jadi udah. Dia mengulanginya sebagai pelaku ya. Pelaku, iya. Banyak sekali Seperti yang itu ya. kejadiannya seperti itu. Lalu gimana supaya beneran berubah si pelaku ini ketika dia sudah terkurung atau dia udah ada akar yang begitu kuat Iya. pola perilaku itu? Ini saya boleh kasih pesan buat korbannya dulu nggak Mas? Oh iya boleh ya. boleh. Pokoknya teman-teman yang sekarang mungkin hubungannya tuh abusive gitu ya, ada unsur kekerasan di dalamnya, jangan berharap kamu tuh dengan cinta yang kamu punya, dengan kasih sayang yang kamu punya, kamu bisa rubah pasangan kamu. Enggak. Karena perubahan itu bukan karena cinta, perubahan itu karena tanggung jawab. Wow. Perubahan bukan karena cinta tapi karena tanggung jawab. Kalau dia mau berubah, kalau si korban mau berubah, itu karena dia pengen putusin cycle-nya. Karena dia pengen jadi orang yang lebih baik. Bukan karena yang seperti dia bilang sama kamu, kan aku sayang sama kamu, aku mau berubah. Udah tinggalin aja. Iya, gombal. Kalau dia ngomong kayak gitu, nggak bisa. Iya. Kita kalau dari sisi korbannya. Tapi kalau dari pelaku, misalnya nih ada seorang pelaku yang dia memang pengen beneran berubah. Gimana caranya, Su?
dia juga mungkin jengkel dengan dirinya sendiri kan. Iya, Aku ini udah seperti kamu bilang tadi, aku udah minta maaf memang di waktu itu kepengen iya. berubah. Mhm mhm. Tapi karena balik lagi ke pola lama, Mhm dia kesulitan juga untuk mhm berubah. mhm. Lalu gimana dia biar beneran berubah? Keinginan untuk berubah itu pertama harus Nah, dari dalam diri, Mas. dari dalam Karena diri dia ya. udah capek jadi pelaku gitu. Harus Oke, dia sendiri yang tergerak untuk berubah. Dan itu udah good sign. ya, Selebihnya adalah dengan konsistensi. oke. Perubahan itu kan sometimes naik, sometimes turun gitu Hmm, ya, Mas hmm. ya. Sometimes naik, sometimes turun. Tapi ada perubahan ke arah yang positif. Iya, iya. Dia konsisten menunjukkan bahwa tiap kali dia udah marah, tiap kali udah meledak, dia berusaha banget gitu buat tahan diri. Hmm. Dan it's a good sign. Iya, meskipun mungkin tidak langsung berhenti total. Iya, mungkin tadinya tonjok pacarnya atau ngomong Ya, kasar, sekarang dia lebih ke tonjok tembok tembok. gitu. Oke. Itu berarti udah ada kesadaran kan? Ya, Yang tadinya tonjok orang sekarang tonjok tembok gitu. ya, Walaupun udah ada belum, progres udah ya. ada progres. Dan kita harus lihat progresnya juga. Ya. Kemudian lama-lama membaik, perubahan Hmm. itu berjalan ke arah yang positif. Dan itu kemungkinan untuk pulihnya besar sih, Mas. Kalau dia bisa lawan dirinya sendiri gitu. Jadi niat tadi dari diri sendiri Mm-mm. konsisten. Konsisten perilakunya, iya. Ya, Terus nggak perlu janji. Nggak perlu janji. iya. Daripada Janji akan berubah nggak perlu. Janji Iya. buat diri sendiri aja. Iya, mending ditunjukin aja ya, Ditunjukin. apa namanya, buktinya aja Iya. daripada janji kata-kata kan. Iya, betul betul. Oke, oke. Nah, kalau dalam relasi Mm-mm, kan ada kejadian-kejadian yang memang nggak ngenakin mm-mm, atau sebuah masalah lah gitu. mm-mm, Gimana kita ini tahu, gimana caranya tahu atau tanda-tanda penting. mm-mm, Apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan mm-mm, dengan adanya masalah ini, dengan adanya konflik ini masih bisa diselamatkan, atau justru itu sebenarnya udah red flag, gitu, udah berbahaya dan ya mestinya diudahin aja gitu, karena berbahaya buat kesehatan mental. Ini sebenarnya seperti apa kita ngelihat ini? Sebenarnya kok early stages ya, Mas Ya, ya. ya, Ini untuk si korbannya gitu lah ya. oke, Kalau baru ada dalam relationship di mana relationship ini kasih dia rasa takut yang besar, ya, itu red flag banget sih. Mendingan quit. Kalau oke. memang dia merasa ini nggak worth it nih, udah terlalu banyak rasa takut, mendingan quit. Hmm, Tapi kalau udah terlanjur masuk ke dalamnya, dan itu sama kayak yang tadi perspektifnya si korban, kalau dia si pelaku. pelaku Kalau dia ngerasa bahwa ini udah diomongin, coba dicari konflik solusinya. resolutionnya. Nah, Dan si pelaku ini bisa berubah. Dikit oke. perubahannya, tapi terus-terusan berubah ke arah yang positif, dan itu bisa diselamatkan. Itu bisa diselamatkan. Bisa. Oke. Tapi kalau dia cycle of abuse-nya Ya. tadi terus berjalan terus for a long time, itu udah susah sih, Mas. Oke, oke, Itu udah sulit untuk diselamatkan oke. kalau berlangsung for a long time. Ya, karena itu sudah menjadi apa ya, Itu udah karakter, rutin, iya, Iya. udah jadi pola perilakunya pola dia. perilaku yang sangat mengakar di dirinya. Jadi untuk berprogres saja susah gitu, Susah. progres ke sisi positif Iya, itu sesuatu yang susah gitu ya. iya. Dan the best thing Iya. yang korbannya bisa lakukan untuk si pelaku adalah dengan pergi sih sebenarnya, Mas. Gimana dari sisi korbannya? Dari sisi korban, kalau dia emang bener-bener pengen menolong si pelaku, the best thing they can do adalah keluar dari relationship itu. Karena dengan dia berada di relationship itu, dia feeding egonya si pelaku. Jadi semacam ikut bermain di Iya. pola permainan itu Dia ya. mereinforce perilaku kasar tersebut gitu. Tapi kalau dia keluar, si pelaku kan bakal berasa sakit juga dong. Gue Iya. ditinggalin orang yang ini udah gue pertahankan, udah gue Iya. manipulasi dan sebagainya gitu. Oh, ternyata ninggalin aku gitu Ninggalin ya. aku gitu. Itu justru bisa dikatakan pembalasan, Tamparan iya lah buat pembalasan dia. paling Iya. nyesek buat si pelaku ya. Oke, Dan oke. biar dari situ dia kalau dia hard enough gitu ya, Iya. dia mau mulai self recovery-nya bisa. Hmm, Atau dia mau mengulang pola yang baru gitu misalnya. Iya, iya. Tapi the best thing para korban bisa lakukan adalah dengan keluar sih. Oke, aku mau digging deeper ke yang kamu bilang tadi bahwa ketika berada di relasi yang memang sudah bikin kamu takut, bikin seseorang takut atau nggak nyaman, atau mungkin ada pola agresivitas di situ, tapi ternyata si pelaku ini, pasangannya ini udah berprogres ke positif, itu relasi bisa diselamatkan. Bisa. Tapi bukannya kalau udah seperti itu, mending udahan aja. Ini kalau berprogres dan ke arah yang positif.
Oke. Sorry, Ya. pertanyaannya adalah kalau udah diusahain nih dan Ya, berprogres ke meskipun arah yang dia positif. berprogresnya ke sisi Heeh, positif, heeh, kan bukannya dia sudah melakukan itu. Dan ketika iya, sudah melakukan itu, ini kontranya ya, maksudnya kan iya, ada sebagian orang, bahkan cukup banyak orang yang punya prinsip bahwa ya kalau dia udah ngelakuin itu, ya udahan aja. mhm, Nggak perlu ada waktu buat ngasih waktu ke dia untuk mhm, berprogres. mhm, mhm, Mungkin bukan kekerasan, kayak selingkuh aja lah, mhm, ya mhm, kan? iya, Ketika kalau pasangan udah selingkuh aja, iya, sekali selingkuh, udah tidak ada susah kata keluar, maaf buat iya. ya. Nah, itu Mhm. gimana kalau dalam pengalamanmu selama ini dalam konseling? Tapi kan si pelakunya nih Ya, Mas, ya. nggak willing untuk keluar Nggak willing untuk keluar dari dari hubungan itu. Dia iya, pengennya memperbaiki bagi bagaimanapun caranya. Jadi walaupun prosesnya panjang ya nggak apa-apa, go through proses itu gitu. tapi dari sisi bukan pelakunya, Si si korbannya, iya, posisi ya kan korbannya. ada sisi yang ya udahlah gitu kan. Mhm, mhm. Bisa kok ini ayo Nah, diperbaiki, perbaiki. Ya best skenario-nya adalah pasangannya mau willing untuk berubah, ya, jadinya sama-sama ke arah yang baik gitu. oke, Tapi most of the time ya Mas ya, wanita-wanita yang mau bertahan ini, kenapa dia memilih untuk bertahan. bertahan selain karena trauma bonding tadi, karena dia juga nggak merasa dirinya berharga sih Mas. Nggak Hmm, melihat dirinya tuh layak untuk dapat orang lebih. lebih, ya, Nggak merasa dirinya layak kalau keluar dari hubungan ini, nanti pasti yang selanjutnya jadi lebih baik gitu. Jadi might oke. as well ada di sini aja, kita tunggu aja nih dia sampai berubah gitu. So berarti sebenarnya langkah yang bisa dikatakan tepat adalah Mhm. tidak perlu memberi ruang dia untuk berproses dong. Kit Ketika itu terjadi, langsung dialami, keluar. langsung keluar. Mhm, betul. Berarti Ngapain? udah nggak perlu ada progres positif dan sebagainya. Kalau mau Ya, mudah dan ya, bisa iya kan, dilakukan, tentu tentu. harus seperti itu. Ya, itu berarti Mmm, ini ya pilihan pertamanya itu pilihan ya. pertama, iya, Ya, plan A-nya. plan A, oke, Iya. oke, oke. Iya, Kalau dia sayang sama dirinya gitu iya, ya, iya, iya. Ini mungkin saya boleh cerita sedikit soal apa yang saya alami ya Mas, karena dari Boleh, boleh, perspektif senyaman dirimu. karena dari Ya, perspektif korban, ya, saya bisa paham kenapa itu, jadi susah banget untuk, move on sih. one, ya, Mhm. Susah banget untuk meninggalkan orang yang udah jelas-jelas menyakiti, Anda gitu. ya, Kayak ya. tadi yang saya bilang, soal trauma bonding, Mhm. itu sebenarnya saya alami dari kecil. Oh, kamu Karena ngalamin? saya Ya. melihat kan mama saya begitu sayangnya sama papa, tapi Ah, papa tidak kasar, tidak ada perilaku kasar ya, tidak hmm, ngomong kasar, tapi dia selalu diam dalam rumah tangga dan selalu keluar saat ada konflik. hmm, Dan di luar ya main-main sendiri. Jadi oke. ada aja deh tuh, maksudnya apa ya, temennya lah, Temennya, cewek-ceweknya lah di oke, luar gitu. Jadi oke. mama tuh sangat depresi gitu di rumah. Hmm, Dan saya ngelihat bahwa, oh ternyata orang yang sayang sama kita tuh boleh ya ngelakuin itu gitu. Saya pernah ada di oh, tahap dimana saya ngerasa bahwa, oh ya udah nggak apa-apa lah kalau nanti punya suami, dia mhm. jajan-jajan di luar itu wajar kali ya, kayak semua cowok emang kayak gitu deh. Karena saat itu cowok-cowok di sekeliling saya Seperti itu. seperti itu. Pola yang familiar yang kamu Pola tangkap. yang betul, familiar buat saya dan saya menganggap bahwa, oh ya udah jadi wanita berarti harus sabar. Mulai kan ketumpuk ketidakberhargaan dirinya bahwa wanita itu harus terima-terima aja, Hmm, wanita itu harus, ya ikut aja, setia aja walaupun hmm, disakitin. hmm. Itu juga jadi pola perilaku saya dulu. Berarti kamu ngalamin waktu berelasi? Ngalamin, ngalamin. Oke. That's why waktu saya keluar mulai menjalin relasi, yang ketarik juga orang-orang yang apa ya, memperlakukan saya seperti itu gitu. Oh, ketariknya, maksudnya orang-orangnya yang datang Yang justru seperti itu, dengan pola karena begitu ya? itu apa ya, kayak menarik orang-orang yang seperti itu, Iya, tertariknya sama yang kayak gitu Mas, karena iya, familiar polanya. iya, iya. Kebetulan kan saya dari sekolah sampai SMA tuh lumayan dikekang, nggak boleh Oke. pergi ke ulang tahun temen, nggak boleh Hmm, apa gitu, pokoknya harus ada di rumah terus gitu loh, hmm, kalau hmm. keluar pun harus ditemenin sama orang yang adalah keluarga gitu. Oke. Jadi aduh, anak rumahan banget deh Anak dulu. rumahan ya. Jadi waktu kuliah ngekos, Hmm, saya baru ngeliat bahwa, oh ternyata gini ya, hmm. kebebasan tuh. Kebebasan ya. Mulai deh ketemu sama banyak orang. Tapi Oh. ketariknya sama orang yang pola perilakunya, yang Pola yang familiar tadi di familiar masa bagi lalu ya, saya. ya. Yang Mhm. laki-laki yang seperti itu gitu ya. Iya, yang Oke, sayang sama saya tapi juga menyakiti saya. oke. Nggak enak ada di hubungan itu Mas, Ya. tapi nggak bisa keluar.
Karena kan dari dulu udah kayak gini. Oke. Dari dulu udah seperti ini dan it took me kayak 3 tahun untuk ada di relationship Oh itu ya? sampai Ngalamin relasi yang kasar kasar? itu. Saya sampai bonyok-bonyok sih, Mas. Oh ya? Loh, Sampai berdarah, oh sampai kekerasan fisik. fisik Iya, pacaran atau pacaran pacar? waktu itu. Waktu saya masih kuliah S1. Dan saya nggak tahu saya punya trauma bonding itu dulu. Padahal kuliah psikologi kan. Iya, iya, iya. Saya baru tahu waktu saya mulai pemulihan saya. Oke. Jadi kalau berantem itu bisa aja kayak di tempat makan nih. Dia pesan makanan tapi makanannya salah. Terus? Itu saya yang kena. Lah, Banget. Kenapa tadi lu nggak bilang sama orangnya cek lagi apa orderannya itu gitu. di restoran maksudnya? Lah, kok malah kamu yang salah? Iya, padahal dia yang pesen. Tapi saya ngerasa itu saya salah. Oh iya ya, tadi kenapa ya saya nggak cek. Aduh, bego banget sih gitu. Karena pola batinmu sudah Iya, kebawa seperti dari mama masa kan. lalu ya. Iya, Sehingga ketika ada yang seperti stimulus itu itu. atau kata-kata itu, kamu menerjemahkan ya, kamu membacanya adalah ya memang benar Iya, salahku. itu kayak udah program pikiran saya dulu gitu. Oke. Heeh. Itu dalam maaf ini 3 tahun itu satu orang itu aja Satu atau? orang itu. Saya nggak bisa kemana-mana, Mas. Bisa, tapi nggak mau gitu. Terus nanti setelah dia udah intens gitu ya, dia bakal bawa saya ke tempat yang gak ada orangnya, terus saya dipukulin. Lah. Saya didorong, saya ditendang, saya diinjak, saya dicekik. Banyak banget deh. Dulu saya sempat sesak nafas, Mas, kalau cerita kayak gini. Tapi sekarang emang oke. Gak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak Apa apa-apa. ya? I'm good. Oke. Iya. Ah, There are times dimana saya nggak berani pulang. Karena ya. kan bonyok mukanya. Dan ada apa ya, sesuatu dalam diri saya yang bilang, ngapain pulang, tuh orang tua juga nggak bisa tolong. Teman-teman gimana? Nah. Udah capek ngomong sama saya. Oh iya, Jadi saya teman-teman juga juga nggak punya ini teman. teman-teman udah ngasih tahu kamu, nyuruh kamu untuk Iya, udahan pulang. aja. Orang saya dipukulin juga depan teman-teman, Mas. Terus teman-teman Teman-teman udah sampai nangis-nangis depan saya, tapi saya gak bisa, mau gimana ya. Jadi saya jauhin teman-temannya. Dan saya nggak boleh. justru malah kamu jauhin Iya, teman-teman iya. Karena kamu saya disuruh merasa keluar terus dari hubungan itu gitu. Saya nggak nyaman, saya udah tertekan di hubungan saya, tolong jangan tekan saya lagi gitu. oke, bukan nurutin temen untuk kamu keluar dari hubungan itu, Iya. justru kamu malah menjauhi teman-teman Menjauhi. karena kamu merasa bahwa teman-teman itu adalah ancaman malah buat kamu ya. Karena saya terlalu tertekan gitu lah. Gitu sampai Iya. Nah, satu momen yang mungkin menjadi titik baliknya adalah bagaimana kamu how cope with that situation? satu momen itu saya inget sih, Mas. Waktu itu saya udah coba segala cara, Mas, untuk keluar dari situasi ini. Karena saya anak psikologi dong. Iya, Ego iya, saya adalah, Mas, anak psikologi nggak bisa nyelesain yang kayak gini gitu. Tapi berarti sebelumnya kan ada kesadaran untuk keluar kan? Ada. Atau Selalu ada. Selalu ada? Kesadaran untuk keluar, Mas. Tapi kesadaran dan pola itu lebih kencang polanya. Oke. Makanya saya nggak keluar-keluar. Kesadaran dan pola Iya. lebih kencang polanya. Iya. Kamu lebih merasa aman, familiar tadi ya di Betul. pola itu. Oke, nah Iya. terus gimana? Terus saya udah coba segala cara, mungkin kalau saya diem aja nggak usah, saya ngelawan dong, Mas, kalau dia pukul saya ngelawan dong, kayak mama saya dong, saya teriak, saya jedotin kepala ke tembok gitu dan lain-lain. Terus it doesn't work. Saya udah coba beberapa bulan, it doesn't work. Oke, sekarang beda cara deh. Mungkin saya harus diem ya gitu. Jadi waktu dipukulin saya cuma merem sekenceng-kencengnya tuh saya kayak sampai dia kelar aja gitu sama amarahnya gitu. Ya udah saya bonyok-bonyok lagi. Dan itu berlangsung terus-terusan sampai pada akhirnya saya pasrah aja sih. Oh mungkin emang kayak gini ya. Kan saya kayaknya cuma bisa nikah sama dia doang gitu. Iya. Jadi kayak gitu polanya. Sampai akhirnya kayak kepasrah. Ya udah kalau mau marah mau pukul aja, saya bilang gitu. Terus di momen apa atau ada kesadaran apa, ada cerita apa yang membuat kamu langsung bisa melampaui itu? Itu karena ada satu momen di mana dia hilang lama, saya frustrated. Terus saya Frustasinya karena nggak bisa ngeliat dia. Nggak bisa ada dia, karena ceritanya kan saya sayang banget sama dia, Mas. Kok dia pergi sih ninggalin saya? Padahal saya udah digebukin berkali-kali gitu. kamu menganggap itu adalah rasa cinta ya? Maksudnya. Iya. Terus saya minum waktu itu. Iya, saya udah tulis surat, Mas. Pas ditinggal itu? Iya. Karena supaya dia pulang? Enggak, saya tulis surat buat keluarga saya. Nah, kamu meminum itu dalam rangka supaya si orang ini... Oh enggak, saya nggak bilang dia sih. Saya udah capek aja sama hidup.
Saya udah Oh. capek kayaknya, aduh kenapa ya dulu sama keluarga kayak gini, sekarang kayak gini juga gitu. Ini di fase si cowok ini Mhm. baru pergi, Pergi baru ninggalin lama kamu banget, lama iya. gitu? Karena dia dulu suka apa ya, pakai dia dia kayak pecandu dulu ya. Oh, Jadi dia oke, suka dia hilang pakai lama juga, banget oke, gitu, oke. Dan saya stres kan, Terus minum itu. terus pas saya minum, saya lagi terus-terus saya ngerasa, masa sih hidup udah nggak bisa diperbaikin lagi? Nah, Terus saya cuma bilang sama diri saya, "Udah ya, ingat momen ini sebaik-baiknya ya. Ini adalah the lowest point of your life. iya, Kalau nanti di masa depan kamu seneng, ingat hari ini gitu. mmm. Kamu pernah serendah ini gitu." Terus nggak lama dari itu dia pulang Mas, dia Oh, balik. balik. Kenapa kok balik dia? Nggak tahu Katanya tiba-tiba nggak usah balik. balik dia. Dulu tuh Balik. kosan saya sama dia deketan. Jadi kalau misalnya Oh, dia pulang, dia pasti ke ke kosan saya kosan. gitu, Loh, bentar bentar, tadi itu kamu minum itu tadi kan? Tapi nggak kenapa-kenapa Mas, bingung nggak? Oh, gitu. Selamatnya gimana? Kamu Saya ini nggak tahu. ada whole cerita yang nggak kamu sampaikan, itu berarti Nggak nggak kenapa-kenapa Mas. gimana? Udah nulis surat padahal? Udah Terus sempet kayak terus gitu. akhirnya ceritanya adalah dia pulang? Nggak lama dari situ beberapa hari kemudian dia pulang. Saya memutuskan untuk udah deh nggak gue lanjutin nih. Nanti dulu deh gue tunggu gue pikir-pikir dulu sambil nulis surat gitu. Oh, iya kan, maksudnya minumnya kan mau kamu cicil gitu Iya minumnya? mungkin ya. Dulu pikirannya Oke. nggak tahu gimana sih Mas. Tapi kejadian ini nggak cuma terjadi sekali. Jadi saya maju Oh, iya mundur iya kan, gitu. ya ya pasti seperti itu kan, ada keraguan. Maju Terus mundur. dia pulang? Dia pulang, terus tiba-tiba oke lagi. Dia pulang kayak, "Baby," gitu. Oke, Kayak nggak ada nggak ada apa-apa. apa-apa. Terus saya ngerasa, "Oh oh udah Udah mau baik berubah. ya, udah berubah ya," Heeh, gitu. Terus saya telepon lah kita teleponan sama mamanya, oke. "Mas, lagi ngomong ha hihihi, terus kaki saya tuh ada, bekas luka gitulah, Heeh, yang udah mengering, oke. gatel kan." Jadi Heeh, saya sambil teleponan sama mamanya, "Iya tante," iya, sampai saya gini-giniin. heeh, Terus dia pukul tangan saya kencang banget. heeh. Pukul tangan saya kenceng banget, terus dia tarik saya, terus dia pukulin saya. Lah, Dia dorong saya, mmm, terus jedotin saya ke lemari gitu kayak, "Ini gila ya? heeh, Ini gue lagi ada di mana sih sekarang?" iya. Gitu. Itu turning point saya sih, Di momen itu di terus momen kamu itu. Di akhirnya momen itu saya udah bilang kayak, wah saya ngomong kayaknya udah nggak bisa teriak lagi, saya cuma bilang, "Udah ya, kayak udah deh, kayaknya aku udah cukup deh, kayaknya di sini deh titik terakhirnya." Aku pergi. oh, di momen itu terus Iya, kamu memutuskan untuk Saya nggak tahu enough sih kenapa enough. saat itu saya udah enough Tiba-tiba is enough, ada keberanian untuk itu ya? iya. Terus akhirnya udah itu yang terakhir. Dan dia tahu, saya punya beberapa barang berharga, dia Mmm. ambil barang berharga saya. Saya hilang Oh, nyariin itu nggak tahu nih lama banget. Karena waktu itu, mmm, dia tahu di mana saya taruh cincin-cincin saya iya, gitu, barang-barang yang saya inilah yang saya berharga gitulah berharga ya, gitu. diambil Dia sama dia. ambil, terus nggak tahu dijual mungkin Terus sama dia ya. terus pergi, Terus terus pergi. akhirnya, Saya yang selesai? pergi sih, Oh oh, saya yang kamu pergi, yang pergi? Saya tinggalin di situ karena tiap kali saya kemana mana saya selalu lepas Mas. Di Oke, manapun saya berada, di kosan teman saya, di kosannya dia, di rumah, dilepas. pokoknya saya selalu lepas gitu, mandi saya Oke, lepas. Di situ karena saya mmm, marah banget, saya kamu langsung pergi? pergi. Harusnya dia yang pergi, kan dia itu di rumahmu kan, di tempatmu kan? Oh enggak, itu di tempatnya Oh, di dia, tempat dia? Oh, saya pikir di kos-kosanmu. Kan dia enggak. datang tadi ceritanya. Enggak ya, itu pas Dateng dari momen itu? partinya, terus, Oh, kasih tahu saya bahwa, "Baby, aku udah nyampe sampai ke kosan," sana, gitu. Terus, oh, "Ya terus udah ya yuk kita ketemu yuk," gitu. oh, iya iya, terus kamu akhirnya udah selesai di situ, dan sekarang udah Iya. Tapi kalau saya boleh ulang baik. waktu ya Mas Iya, ya, saya nggak mau itu nggak ada sih. I'm thankful karena itu menjadikan saya jadi pribadi yang Yuni sekarang sekarang. gitu, iya. Wow Mhm. wow, Menurut saya gara-gara kejadian itu saya jadi bisa analisa tuh dulu waktu kecil, oh ternyata ini ya yang terjadi sama mmm, keluarga saya kenapa saya bisa kayak gini. ada Oh ya, ternyata, setelah kejadian itu Mas, heeh. saya nggak berani sama cowok 3 bulan. Saya nggak berani lihat Oh cowok. Saya oh, takut, iya ya, ada sisi trauma kan di situ trauma, pasti kan? Jadi ngomong sama cowok manapun saya takut, termasuk sama papa saya. Terus dari situ, baru deh mulai self discovery karena saya ngerasa, oke oke ini kayaknya hidup gue udah mulai harus bangkit deh Bangkit, gitu. iya, Itu karena kesadaran saya. sadar. Dan lama karena saya nggak pakai bantuan profesional. Ah, Mhm. Saya meskipun kamu, harus keluar masuk lagi hubungan yang salah, tapi oke, tidak abusive tidak ya, abusive, untuk kenal diri saya sendiri, oke, sampai akhirnya ketemu suami. ketemu suami, dan sekarang sudah
punya anak juga. Iya, 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 iya. heeh, Dan itu betul. tadi kamu nggak ada bantuan profesional ya. Nggak ada. Makanya kalau sekarang Mhm. kamu menyarankan ke teman-teman yang mengalami Iya, supaya tidak takes time terlalu iya. lama untuk Mhm. memulihkannya, Memulihkan diri lebih baik perlu bantuan dibantu. ya. Iya, Berani untuk nyari bantuan ke psikolog iya, ya, ke betul. profesional. Tapi Iya, kunci perubahan itu menurut saya ya, ini mungkin buat teman-teman hmm. yang kan nggak semua orang itu punya resource ke profesional kan, Mas. Iya, iya. Di situ saya cuma pikir, apa ya yang bisa membuat saya tuh berharga sebagai wanita gitu. Hmm. Saya pikir, oh wanita yang berharga itu mungkin yang pinter ya gitu. Jadi saya ikut-ikut kursus, saya melanjut S2 itu juga Wah. salah satunya langsung cepet-cepet. Iya, iya. Terus saya, oh mungkin wanita yang berharga itu bisa masak ya dan sebagainya. Gitulah saya banyak ngelakuin hal-hal itu, olahraga. Itu di saat saya self discovery itu saya punya badan yang cukup oke bagi saya. The finest of my life. Karena saya benar-benar seniat itu Mas buat jadi wanita yang punya value Value. gitu. Saya pulihnya di situ sih. Akhirnya saya bisa ngelihat, oh kamu berharga dan kamu bisa punya pasangan yang berharga juga. Di situ deh cycle of abuse-nya selesai. Dan kamu tadi sempat bilang bahwa sekarang ini pun kamu tidak menyesali Nggak mengalami itu. menyesal. Iya. Kalaupun mengingat itu, kamu tidak akan terus menghapus. Kamu Iya. tidak terus berandai-andai seandainya dulu nggak mengalami itu. Iya. Enggak sih. Why? Why? Meskipun tadi sempat kamu sampaikan ya, tapi mungkin kepingin lebih mendalam. Karena sekarang Mas, ini at this point ya, saya Iya. ngelihat ini adalah titik salah satu apa ya, titik terbahagia saya dalam hidup lah gitu. Oke. Dan kalau saya ingat lagi tuh tadi momen di saat saya nanti kalau udah seneng inget-inget ya hari ini. Iya. Itu jauh banget Mas, saya ngelihat diri saya tuh grow sejauh itu sampai sini gitu. Iya. Dan kalau itu nggak terjadi, saya nggak akan ngelihat itu gitu. Saya nggak akan tahu betapa kuatnya diri saya udah ngalamin itu semua gitu. Dan dengan mengalami itu, kamu punya kesadaran bahwa itu adalah pola Iya. masa lalu, pola masa kecil, melalui kejadian itu ya. Yang aku bawa-bawa dari keluarga lah waktu itu, dari caretaker utamaku. Dan terasa sekali ya, ketika saya ngobrol sama psikolog, ngobrolin suatu tema, di mana tema tersebut psikolognya profesional atau siapapun itu pernah mengalami, itu energinya beda gitu. Iya. Kayak ada teman saya, seorang psikiater, namanya Andreas, dia sekarang psikiater dan lebih spesifik ngomongin tentang duka, grieving. Oke. Dan ya setiap kali ngobrolin tentang duka sama dia, itu energinya beda karena dia mengalami juga, dia Iya, betul. berduka karena anaknya meninggal. Dan kamu juga ini mengalami apa yang kita obrolin di sini gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang ini baru nonton gitu, gimana memulihkan diri setelah mengalami kekerasan dalam hubungan? Apa saran yang kamu berikan ke mereka? Take your time sih yang pertama mungkin ya Mas ya, karena pemulihan itu nggak hari ini kamu bertekad, oke aku mau pulih hari ini, lalu kamu pulih hari ini. Iya. Jangan lihat outputnya gitu nanti saat pulih, tapi lihat prosesnya. For some people kayak bisa proses pemulihan itu berbulan-bulan, ada yang sampai beberapa tahun gitu, tapi it's okay. Namanya kita memulihkan diri kan. Dan saat luka itu pulih, kita jadi orang yang lebih kuat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau terluka, it's okay. Jangan anggap kalau diri kamu itu apa ya broken gitu. Kalau udah gelas pecah nggak bisa dibalikin lagi, ya itulah saya sekarang. Jangan nganggap kayak gitu. Kita manusia itu punya kemampuan yang namanya tuh resiliensi gitu. Dimana kita bisa revive dari kesulitan-kesulitan kita. Nah saat kamu terluka dan kamu sembuh, kamu pulih, kamu resiliensinya jadi naik gitu. So it's okay. Langkah praktis terkecilnya apa? Baby step yang bisa dilakukan mereka untuk teman-teman memulihkan diri setelah mengalami kekerasan dalam hubungan. Fokus buat meningkatkan diri sendiri sih, apapun itu dalam area apapun. Value tadi ya? Value tadi, karena orang yang baru keluar dari hubungan abusive itu biasanya self esteemnya tuh hancur sehancur-hancurnya Mas. Benar-benar nggak percaya diri, malu dan sebagainya gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah fokus sama itu dulu, jangan fokus buat gimana ya nyari cowok yang baik gitu. Kita atau bukan cowok doang ya, ini kayak diskriminasi, cewek doang yang kekerasan. Pasangan yang baik lah gitu, karena pasangan yang baik itu akan kita temukan kalau kita udah
apa ya, oke juga dengan diri Dengan diri sendiri sendiri, gitu. ya. Mhm. Dan saya seimbangkan tadi, Mhm. memang perempuan kadang seringkali yang mengalami kekerasan. Mhm. Dan memang laki-laki cenderung lebih banyak pelaku Iya. kekerasan kan. Iya, betul. Ya, karena sistem yang tidak sehat, sistem yang busuk, yaitu patriarki kan. Sehingga Mhm. menekan Mhm. perempuan dan memposisikan laki-laki seolah-olah pasti di atas Iya, berkuasa. Dan betul. itulah yang perlu kita waspadai lah sistem Kayak itu. cultural ya, Mas, Iya, ya. cultural ya. Mhm. Bisa kalau di kata yang lain adalah kita perlu melawan lah sistem Mhm. patriarki itu karena Betul betul. akan menimbulkan ketidaksetaraan Mhm. antara laki-laki dan perempuan. Padahal Mhm. sejatinya kan setara gitu laki-laki dan perempuan gitu. Mhm. Mhm. Dan terakhir, kalau tadi udah ngomongin terjadi ya, Mhm. gimana supaya tidak terjadi kekerasan dalam hubungan? Ini ngomongin Mhm. prevention ya. Ini Iya, pertanyaan oke terakhir oke. ini. Ini Ya. yang paling saya suka Iya. bahas di dalam, Iya. session sama klien-klien saya. Oke, iya. Membangun hubungan yang sehat itu membangun pola. Membangun pola. Iya, membangun Gimana pola itu? dalam hubungan. Satu orang nih, si laki-laki, ini si perempuan. Mereka kan udah punya polanya masing-masing dong. Iya. Tapi to make things work, mereka kan harus menyatukan pola, bikin pola baru. Iya. Nggak bisa si perempuan yang ikut si laki-lakinya atau si laki-lakinya ikut si perempuannya. It's not fair. Jadi harus bangun pola baru. Dan bangun pola baru itu sangat tidak nyaman. Karena kan kita harus merubah pattern kita masing-masing kan. Iya. Tapi dua-duanya harus willing buat bikin pattern yang baru. Bikin pola baru. Bikin pola baru. Dengan cara apa? Kalau misalnya ada ketidaknyamanan, ada konflik, Hmm. diomongin, diselesain. Karena biasanya nih orang kalau dalam masa kampanye dalam hubungan kan masih rainbows Masa and kampanye, butterfly ya. masa kampanye dalam hubungan ya. Iya. Janji-janji indah ya kan. Betul, Iya. pasangannya bikin kesalahan kayak ya nggak udahlah apa-apa, gitu. ya kan. Itu adalah pola yang dibangun. Berarti pola membiarkan ketidaknyamanan terjadi. Oke. Justru dari awal dibiasakan untuk ngomongin semua ketidaknyamanan kecil gitu. Jadi nanti waktu ada ketidaknyamanan besar, kita tahu gimana cara bahasnya. Cara menyikapinya ya. Cara Lebih terampil ya. Iya betul, cara menyikapinya. Kalau dalam relasi dirasa kok nyaman-nyaman aja, bikinlah ketidaknyamanan. Justru kalau menurut saya ngelihatnya ya, relationship yang thriving itu adalah relationship yang banyak konfliknya, Mas. Iya. Karena konflik itu a chance to grow kan. Kalau mereka bisa keluar dari konfliknya, sepakat sesuatu, mereka jadi makin kuat kan. Makin kuat. Iya. Gitu. Oke, itu ya Bangun upaya pola untuk baru. ini ya, untuk mencegah kekerasan dalam hubungan ya, supaya nggak terjadi. Jadi membentuk pola baru. Oke, ini kalau teman-teman mau konseling sama kamu, bisa ngubungin di Instagram berarti. Iya, boleh DM DM ya? aja di Instagram. Instagrammu apa? Yuni.lo. @yuni.lo. Jadi teman-teman silahkan DM kalau memang kepingin konseling langsung ke Yuni, bisa online juga ya? Bisa online. Bisa Tapi online, sekarang sebetulnya aku fokusnya offline sih. Oh, fokusnya Karena offline. somehow terapi lebih efektif dan efisien kalau offline sih. Iya. Tapi benar. ada sesi online. Ada sesi online ya. Kalau offline di Area Pluit. area Pluit ya. Oke. Baik, terima kasih Yuni. Terima kasih, sudah mampir di Mas sini. Aji. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin kamu sampaikan, mungkin kamu ada proyek apa untuk tahun depan atau Itu masih nanti dulu. nanti. Tapi teman-teman silakan update aja di Instagram ya. Iya. Ya. Dan ditunggu Yuni mungkin akan update konten-konten. Iya. Enggak ya? Atau Mau bikin ya? sih Mas, iya. Tapi sekarang Iya. fokus baby dulu. Umur masih ini ya. Masih 15 bulan. Oh, iya tentu itu lebih penting itu ya Iya. ke anak ya daripada bikin konten. Betul. Kan tujuan utama saya bangun keluarga yang sehat ya. Iya. Jadi masih stick to the plan. Iya, dan apa tadi? Nggak ada yang menyesal karena Karena apa yang terjadi sama saya dari kecil Iya, sampai kuliah kemarin. iya. Kalau yang terkait anak tadi sempat Oh iya, oke. Saya nggak pernah dengar orang menyesal karena terlalu banyak menghabiskan waktu sama anak. Tapi banyak orang menyesal karena menghabiskan terlalu banyak waktu bekerja. Jadi saya nggak mau menjadi orang-orang yang menyesal itu sekarang. ya, itulah kenapa sekarang lebih banyak perhatiannya ke anak. Iya, Ya. betul. Thank you, terima kasih Yuni sudah mampir di sini. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan menyehatkan relasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.